Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa 'alaikum nar. Innallaha ya'lamu 'aibas samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Pondok Pesantren Al Anwar, Bapak Kiai Haji Muhammad Mukhlis Muksin beserta staf pengurus. Yang saya hormati bapak-bapak yang berkenan hadir dalam acara yang diadakan oleh Pondok Pesantren Al Anwar. Syukur alhamdulillah patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat serta kesehatan sehingga kita semua bisa hadir dan berkumpul di sini. Shalawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga, kerabat dan juga para sahabat beliau, dengan harapan kita semua yang hadir di tengah-tengah ini akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri ya. Karena pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi nama saya Rizky Bayu Prasetya. Saya biasa dipanggil dengan nama Bapak Rizky. Saat ini saya sebagai manajer bisnis non-gade di Pegadaian CPS Blega, yang mana saya membawahi beberapa unit mulai dari Sukolilo, Wanyar, kemudian Kresek, Bungka, Sampulengan, Blega dan sekitarnya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu membutuhkan apapun terkait dengan Pegadaian, yaitu terkait dengan modal kerja, pinjaman dalam bentuk apapun, bisa langsung menghubungi saya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, maksud dan tujuan kami kemarin yang pertama itu adalah kami diundang oleh Pondok Pesantren Al Anwar seperti itu karena seperti yang kita tahu bersama bahwasanya Pondok Pesantren Al Anwar ini adalah pondok pesantren yang luar biasa sekali ya. Di samping karena kemarin juga beliau sudah mendatangkan orang yang sangat berpengaruh sekali di Indonesia. Kemudian beliau juga sudah beberapa kali terbukti ada lulusan-lulusan yang terbaik dari Pondok Pesantren Al Anwar ini. Dan juga kami dari Pegadaian ingin memperkenalkan beberapa produk-produk kami, yang mana produk ini insya Allah akan bisa memberikan dampak yang positif dan juga akan bisa memberikan hal-hal yang saya rasa akan sangat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa demikian? Yaitu seperti yang disabdakan Rasulullah SAW bahwasanya sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang itu juga. Jadi maksud dan tujuan kami kemarin adalah karena kami memiliki beberapa produk yang insya Allah berfaedah, bermanfaat seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak disampaikan dengan baik, maka itu akan menjadi musibah buat saya sendiri dan juga buat Pegadaian. Kenapa? Karena kita memiliki hal yang positif tapi tidak kita berikan kepada orang lain seperti itu. Yang pertama itu kita ada produk yang namanya produk Arum Safar, Bapak dan Ibu. Jadi tadi mungkin sempat dibahas sedikit oleh Kiai Mukhlis Muksin bahwasanya di Pegadaian ini ada sebuah produk Arum Safar, yaitu produk yang mengarahkan kepada nasabah, kepada orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah penyelenggaraan ibadah umroh seperti itu, atau wisata religi seperti itu. Jadi bisa menggunakan jasa di Pegadaian. Salah satu hal yang paling positif itu apa? Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin melaksanakan ibadah umroh tapi terbentur dengan dana, karena saat ini umroh itu rata-rata biayanya antara 28 juta sampai dengan 40 juta ya. Itu dana yang dihabiskan untuk sekali umroh untuk satu orang. Sedangkan dana sebesar itu kan sangat sulit sekali seperti itu. Ada beberapa orang yang memang ada rezeki untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Tapi ada juga orang yang pengen ibadah umroh tapi terhalang atau terbentur oleh dana. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Pegadaian ada sebuah produk yang insya Allah bisa jenengan pakai semua. Namanya Arum Safar. Syaratnya bagaimana? Syaratnya jenengan cukup datang ke kantor Pegadaian,
Kemudian jenengan bisa membawa emas, nanti apabila ditaksir kurang lebih harganya harus 70% dari harga. Jadi misalkan nih, kalau misalkan harga paket umroh yang diinginkan itu adalah 30 juta. Nah, kalau harganya 30 juta, Bapak dan Ibu bisa membawa emas. Bisa berupa emas perhiasan, emas lantakan, atau tabungan emas pegadaian. Jadi dibawa ke pegadaian, nanti kalau misalkan ditaksir nilainya kurang lebih sekitar 21 juta, nanti Bapak dan Ibu sudah bisa langsung berangkat umroh. Seperti itu. Dan yang bisa difasilitasi oleh travel itu tentu saja travel-travel yang pasti bekerja sama dengan pegadaian seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi Pondok Pesantren Al Anwar ada travelnya juga ya Pak. Jadi nanti bisa untuk bekerja sama dengan pegadaian. Nanti kita akan bikin MOU. Tujuannya buat apa MOU? Tujuannya itu adalah untuk kerjasama seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak ada MOU, tidak ada kerjasama, nanti khawatirnya apa? Khawatirnya nanti nasabah-nasabah dari pegadaian ini ditelantarkan seperti itu. Karena ada banyak sekali travel di luar sana yang mohon maaf itu pelayanannya kurang begitu maksimal. Jadi kalau misalkan dibilang nanti setelah sampai di Jeddah, setelah sampai di Mekah nanti makannya seperti ini. Ternyata waktu di hotel makanannya tidak seperti itu. Jadi dikirim nasi kotak ke tiap-tiap kamar seperti itu. Jadi untuk menghindari hal itu, makanya pegadaian wajib melakukan MOU dengan pihak travel. Agar apa? Agar keamanan dari nasabah pegadaian ini terjamin. Dan kalau misalkan nanti terjadi katakanlah gagal berangkat bisa karena dari maskapai atau bisa jadi karena dari travelnya, ini kita sudah ada MOU sebelumnya. Jadi jenengan semua akan merasa aman, termasuk nanti kalau misalkan dari pihak travelnya Pondok Pesantren Al Anwar ini melakukan MOU, nanti ini lebih enak Bapak dan Ibu. Jadi pemantauannya bisa lebih enak juga, kemudian pendaftarannya juga bisa lebih mudah seperti itu. Dan persyaratannya sangat mudah sekali, yaitu cukup membawa emas yang kalau misalkan ditaksir itu nilainya harus 70% minimal. 70% dari harga travelnya. Jadi kalau misalkan travelnya harga 30 juta, paling tidak uang yang disediakan itu kurang lebih sekitar 21 juta. Jadi emasnya harus senilai 21 juta. Seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung akan berangkat. Untuk pembayarannya gimana Pak? Misalkan pembayarannya relatif sangat mudah sekali. Karena di Pegadaian ini kita menggunakan sistem angsuran Bapak. Jadi walaupun seandainya jenengan berangkat duluan, nanti bulan depannya baru mulai mengangsur. Seperti itu. Jadi sistemnya angsuran. Bunganya berapa Pak? Mahal enggak? Nah, usah khawatir karena kami ini adalah pegadaian syariah. Jadi kita tidak ada yang namanya bunga Pak. Kita adanya mu'nah, yaitu beban sewa. Karena kita menggunakan akad murabahah. Nah, mu'nahnya berapa? Per 1 jutanya cuman 6.500 Pak. Mu'nahnya. Jadi murah sekali. Jadi kalau misalkan nih harga travelnya itu kurang lebih sekitar 30 juta. Nanti kalau dihitung-hitung dengan skema tarif mu'nah kita, itu ketemunya nanti cuma sekitar 32 juta aja. Jadi sangat murah sekali. Dibandingkan jenengan mohon maaf menjual aset, menjual barang, atau mohon maaf misalkan dapat pinjaman hutang nanti harus mengembalikan berlipat-lipat ganda. Jangan Bapak dan Ibu ya. Lebih baik masuk ke kantor pegadaian. Nanti silakan Bapak dan Ibu sendiri nanti akan bisa memilih paketnya. Nah, kalau misalkan nanti dari travelnya Pondok Pesantren Al Anwar katakan, oh kita ada yang paket 9 hari, harganya cuma sekian, boleh silakan. Jadi diperbolehkan sekali Bapak dan Ibu memilih paketnya. Katakanlah mau paket yang 12 hari, paket 21 hari, paket 30, boleh silakan terserah. Nanti untuk masalah emasnya, jaminannya itu menggunakan jaminan yang kurang lebih nilainya 70% dari harga paketnya. Nanti Bapak dan Ibu mulai melakukan angsurannya nanti setelah setelah deal seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sudah selesai, kemudian katakanlah jenengan berangkat nih umroh, jadi nggak usah kepikiran soal angsurannya Pak. Angsurannya nanti di belakang Pak. Angsurannya tiap bulan seperti itu. Angsuran tiap bulan sangat murah sekali angsurannya dibandingkan kalau misalkan jenengan mohon maaf. Kadang ada ya saat ini karena ibadah umroh ini adalah ibadah yang paling diminati sekarang ini. Orang pada berbondong-bondong untuk melakukan umroh. Kenapa? Karena untuk haji sendiri waktu tunggunya bisa sampai 30 tahun Bapak. Itu ya. Kalau misalkan memang mau haji plus, mau pakai furoda bisa, tapi harganya ratusan juta, gitu ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang pingin ke sana lah, pokok udah Pak dulu nakasar. Pokok saya mau ke sana dulu. Biasanya orang-orang larinya ke umroh. Nah, tapi kalau misalkan umroh, itu kadang-kadang mohon maaf, ada travel-travel yang tidak bertanggung jawab. Lah itu sebabnya kenapa Pegadaian harus melakukan MOU. Kenapa? Karena kita menjamin
dari kebaikan nasabah-nasabah kita. Kita nggak ingin mengecewakan nasabah, makanya kita melakukan MOU. Jadi andai kata seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak baik pada travel tersebut, dari pihak pegadaian kita bisa menjamin. Atau sebaliknya, kalau misalkan dari pegadaian yang tidak baik, nanti dari pihak travel juga bisa menjamin. Artinya MOU itu saling bekerja sama, Bapak dan Ibu. Jadi saling mempercayai, saling memberikan manfaat seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir kalau misalkan nanti katakanlah mau melakukan umroh tapi uangnya masih kurang, uangnya nggak cukup, nggak apa-apa, Bapak dan Ibu silakan digadaikan saja di pegadaian. Nanti kalau misalkan sudah sesuai dengan travel yang dipilihnya, Bapak dan Ibu bisa langsung berangkat. Untuk jadwalnya sudah pasti sudah ditentukan, maskapainya sudah ditentukan, kemudian semuanya sudah beres, sudah aman gitu ya. Karena semuanya sudah sama-sama saling dilengkapi oleh divalidasi, baik dari travelnya sendiri, baik dari pegadaiannya sendiri. Jadi bapak-bapak nggak usah khawatir, ibu-ibu nggak usah khawatir. Sekarang udah bukan zamannya mau umroh susah, bukan zamannya sekarang. Sekarang yang penting kita ibadahnya enak, nyampe di rumah kita pun juga nggak kepikiran. Kenapa? Aset nggak terjual, bapak dan ibu. Kadang-kadang kita kalau mau melakukan hal yang luar biasa, katakanlah kita mau haji, kita mau umroh, itu kadang-kadang mohon maaf, ada yang jual sapi, ada yang jual mobil, ada yang jual rumah. Jangan seperti itu bapak, eman-eman. Jadi mending digadikan aja di pegadaian. Bunganya juga murah kok, nggak usah khawatir. Nggak sampai 10.000, cuma 6.500 aja per 1 jutanya. Jadi sangat murah sekali, gitu ya. Persyaratannya apa aja pak? Cuma datang aja bawa KTP, bapak. Datang bawa KTP, bawa KSK, bawa pas foto. Nah, kemudian apa aja yang ditanggung sama pegadaian? Pegadaian hanya menanggungnya sampai dengan biaya keberangkatannya. Jadi kalau misalkan untuk masalah paspor nanti bisa disandingkan sendiri dengan pihak travelnya seperti itu. Atau kalau misalkan bapak dan ibu mohon maaf, katakanlah pernah dulu ke Malaysia, pernah ke Arab, saya udah punya paspor, boleh dipakai gitu. Yang penting masih hidup. Karena peraturan dari imigrasi bahwasannya kalau kita mau terbang itu paling tidak sudah harus kurang lebih sekitar 8 bulan. Jadi masa aktifnya itu nggak boleh kurang dari 8 bulan. Kalau kurang dari 8 bulan nggak boleh gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti mau diperpanjang, monggo silakan. Dan perlu saya sampaikan juga bahwasannya untuk paspor sekarang tidak seperti kemarin. Kalau paspor kemarin itu jangka waktunya terlalu dekat ya. Kalau sekarang paspor itu 10 tahun Bapak. Jadi ngurus sekarang bisa dipakai sampai 10 tahun yang akan datang gitu ya. Kalau yang kemarin kan per 5 tahun. Kalau sekarang paspor yang baru mulai dari Januari tahun 2023 ini sekali ngurus paspor itu per 10 tahun Bapak dan Ibu. Jadi walaupun ngurus sekarang nanti dipakai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai dengan 10 tahun masih bisa dipakai. Enaknya gitu ya Bapak dan Ibu. Dan untuk biaya pengurusan paspornya juga bervariatif Bapak dan Ibu, nanti bisa disesuaikan sama pihak travelnya sendiri seperti itu. Nah, kemudian apalagi produk yang bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu? Nah, selain kita ada produk yang namanya Arum Haji, Arum Safar, kita juga ada produk yang namanya Arum Haji. Nah, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu nih berminat untuk haji, bisa pakai produk dari Pegadaian namanya Arum Haji. Kelebihannya apa Pak dibandingkan sama Arum Safar tadi? Tentu saja kalau misalkan Arum Haji ya tujuannya buat haji ya Bapak ya. Jadi kalau buat haji itu kita tidak bisa menggunakan haji plus. Kita menggunakannya haji yang reguler. Artinya kita mengikuti waktu tunggu yang diberikan oleh Kemenak. Nah, aturan dari Kemenak tidak bisa kita langgar Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan aturannya 25 tahun, kita ngikutin 25 tahun. Tapi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir karena yang namanya pergi ke Baitullah itu sebenarnya adalah panggilan Bapak dan Ibu. Seperti itu ya. Jadi walaupun mohon maaf, walaupun katakanlah dari awal kita dijatah nih 30 tahun lagi dari sekarang nanti baru berangkat. Jangan khawatir, kadang-kadang ada yang 5 tahun udah berangkat. Itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena udah banyak sekali nasabah-nasabah kita di Pegadaian yang dijanjikan 20 tahun kemarin ya, pada saat pengambilan kurang lebih tahun 2015 dijanjikan 20 tahun, ternyata 7 tahun udah berangkat Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ada nasabah yang mengundurkan diri, ada nasabah yang meninggal dunia, kemudian ada nasabah yang batal dan lain-lain. Itu ternyata maju Bapak dan Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi yang namanya pergi ke Baitullah itu nggak usah dikhawatirkan apa-apa. Itu semua murni adalah benar-benar panggilan. Jadi kalau misalkan pernah dengar istilah bahwasanya sekarang ini kita kalau mau umroh itu khusus untuk orang-orang yang kaya yang punya duit, itu salah Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena sebenarnya orang pergi umroh itu bukan berarti mereka-mereka yang kaya, bukan Pak. Tapi mereka-mereka yang sudah mendapatkan panggilan. Dan siapa tahu bapak-bapak semua yang ada di sini nanti bisa melaksanakan ibadah umroh semua, gitu ya. Amin, amin, Allahumma amin ya. Karena yang namanya ibadah itu kita nggak ada yang tahu Pak. Jadi kalau misalkan memang kita sudah ditakdirkan, dipanggil untuk ke sana, ya kita akan berangkat, gitu ya.
Termasuk saya sendiri juga tidak menyangka kalau ternyata saya bakalan pergi umroh seperti itu dengan jalan-jalan yang tidak disangka. Dan alhamdulillah kemarin di bulan 1 saya udah umroh Bapak. Bahkan nanti di tahun depan saya pun juga akan umroh lagi, dan sesuatu hal yang tidak disangka-sangka. Saya tidak pernah menyangka sebelumnya ternyata saya dapat panggilan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir kalau misalkan, yang penting ada niat, yang penting Bapak dan Ibu punya niatan kuat untuk berangkat ke sana, nggak usah khawatir Bapak, insya Allah akan diberikan jalan yang mudah. Salah satunya mungkin dipertemukan dengan Pegadaian dan Pondok Pesantren Al Anwar gitu ya. Ya semoga nanti Bapak dan Ibu bisa tetap bersilaturahim dengan kita, tetap bisa bersilaturahim juga dengan Pondok Pesantren Al Anwar dalam hal untuk melaksanakan ibadah umroh seperti itu. Nah, kemudian apalagi nih yang perlu saya sampaikan terkait dengan ini. Jadi Bapak dan Ibu, untuk masalah Arum Safar ini, kita di bulan ini kita memang belum ada jadwal keberangkatan. Cuman kalau misalkan Bapak dan Ibu katakanlah mohon maaf jumlahnya banyak, kemudian bisa menemukan travel dan travel tersebut bisa bekerja sama dalam hal ini. Kalau misalkan travel dari Pondok Pesantren Al Anwar ber-MOU dengan kita, katakanlah kalau kita dapat katakanlah 10 jamaah saja, itu udah bisa diberangkatkan seperti itu. Jadi nanti akan ada MOU, kita akan bikin MOU seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting Bapak dan Ibu berniat, Bapak dan Ibu memang benar-benar ingin berangkat ke sana, monggo silakan. Nanti untuk masalah kontak person kami sisipkan di brosur yang diterima oleh Bapak Ibu seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak dan Ibu monggo silakan. Oh iya, gini, karena kita juga bawa souvenir, jadi kalau misalkan nanti ada yang mau bertanya, monggo silakan, nanti dapat souvenir dari kita seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun paham itu tadi. Jadi panjenengan menawi kesokan nyatorin bisa lebar Ustaz Muhyiddin atau Ustaz Gofar atau bisa Ustaz Sodik bisa nih Pak. Memberi kayak ngetur ke wali berapa dan gini kan bisa. Jadi tak usah apa tak obat cokok bilang rajin tetet segede lagi. Nah, senilai 70% dari biaya keberangkatan. Umpamana panjenengan muncul sesenap areh kesokan. Jadi insyaallah deki nang grup-grup akan bulan share dari travel kita. Travel bulan ini beda nang Surabaya. Karena beda kita lo nyakir lagi yang betul melolo tako orang luas. Jadi beda. Dan insya Allah ke depan akan ada namanya mana ada pamflet atau pengumuman saya dengan grup pola kesokan kita karena mereka kudu kerjasama sareng Pegadaian. Jadi panjang lo keluar uang sekali nih kan cukup ada rajin oman lek jadi terus haji ke Mekah terus umroh aja lek yang intro dulu. Sahabat yang Pegadaian mereka itu. Ada si oleh namanya mana? Modal sahabat abri gaya aku nikah dari nama di Pegadaian. Panjenengan sahabat dana bubar dari cukup nyicil. Cicilannya dijelaskan kapan Mas? Sudah ya. Karena ini kan muncul senapa areh kesokan panjenengan. Deki kan besar kecilnya biaya ini kan tergantung arena biasa. Sebiasa mau setengah hari senapa juta. Kenapa? Dua ekor juta sih. Kenapa are?
Ngene. 70. Sampai dengan lunas. Gitu. Ngereng. Dari pihak Alukaro itu secepatnya memberikan mandat kepada sebagian seperti yang dilontarkan tadi Pak Bupar sama itu sebagai salesman itu perlu semuanya bisa jadi sales, semuanya. Karena mereka terus terang dengan kerjasamanya dengan Pegadaian juga untuk pasti beri di Pegadaian nanti senika kilo kerjasama dengan negara beri itu. Pegadaian mereka banyak sumbangannya ke kita, diantaranya nikah produk ngecek mereka dari Pegadaian. Kenapa? Kira tanah bisa? Oh bisa. Oh, bukan emas saja berarti. Oh, berarti sertifikat tanah bisa. Apalagi? BPKB mobil bisa. Ah, berarti banyak nikah. Alhamdulillah. Nah, bohong surat nikah oleh ada argana. Jadi perlu kejeli benih namung emas tapi sertifikat mobil, sertifikat mobil tapi apa? BPKB mobil atau sepeda motor. Nah, asal truk juga bisa, PCE kan bisa itu ya. Oh, bisa. Ini Keng Travel Al Anwar. Karena yang kerjasama di Al Anwar ini gitu. Nanti Al Anwar MOU di Pegadaian supaya telepon tidak lo terlantar. Dan ada nilai-nilai komunikasi nikah juga terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pegadaian dari produk ini. Ini. Ampun Gi, paham Gi? Nah, kemudian mereka gencar jadi brosur-brosur gencar. Berarti si umrah benih cokop emas lah serikat tanah bisa. Berarti disuruh ya Pak. Nah, serikat tanah. Serikat vaksin lah oleh. Gini paham Gi? Pola berdatanya nyaterin ada boleh? Ya pon, sadari dia tutup